Di era perkembangan modern ini, prostitusi menjadi salah satu permasalahan meresahkan sekaligus tantangan kompleks yang bahkan mungkin tanpa kita sadari dapat berada di dalam lingkungan akademis layaknya kampus. Prostitusi yang kita ketahui sebagai wujud praktik seksual dengan konsen kedua belah pihak. Meskipun begitu, prostitusi adalah perbuatan ilegal di Indonesia yang berdosa, maksiat, zina, serta dianggap pula tidak bermoral. Prostitusi tidak hanya berdampak negatif pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan penyebaran penyakit menular seksual adalah sebagian dari konsekuensi yang seringkali terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, kelompok Project Based Learning Agama Islam kami menginisiasi adanya kampanye edukasi dan kewaspadaan terhadap prostitusi, terutama di lingkungan kampus. Melalui adanya wawancara pula dengan beberapa warga kampus dan dosen, kami persembahkan pendapat mereka langsung mengenai permasalahan prostitusi ini. Nama saya Muhammad Bayaki Azmi, saya dari Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Publik angkatan 2022. Nama aku Naufal Rijali, biasa dipanggil Naufal. Aku mahasiswa Teknik Komputer angkatan 2020. Oke, nama aku Diva Regita dari Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Bisnis angkatan 22. Oke, nama aku Natasha, aku dari VIA Prodi Administrasi Bisnis. Kalau misalkan secara di Universitas Brawijaya spesifik, kayaknya nggak pernah deh. So far belum pernah. Pernah sih. Pernah. Kalau di lingkungan univ sendiri ya, saya cuma pernah kayak dengar kabar-kabar di Twitter gitu sih Kak. Tapi kalau yang real saya menjumpai langsung belum pernah. Menurut aku itu banyak yang baru ke-up setelah beberapa lama ya. Jadi aku merasa kalau misalnya kasus prostitusi itu tertutup gitu, nggak yang terbuka besar, nggak yang terbuka, dan kalau yang sekali terbuka itu pasti yang udah benar-benar besar banget gitu. Dan aku yakin kayaknya masih banyak banget kasus-kasus yang belum terbuka gitu. Tindakan prostitusi yang terjadi saat ini tuh sangat-sangat miris ya. Menurut saya agak sayang sih ya, agak miris. Soalnya kan untuk beberapa hal tertentu jadi moralitas yang dikorbankan gitu. Oke, prostitusi. Kalau menurut aku kan prostitusi pertama kayak itu melanggar norma agama, terus kedua kesusilaan, dan agama manapun kan kayak gak ada yang menyetujui prostitusi ini ya. Jadi itu kayak melanggar syariat agama, apalagi kalau misalkan agama Islam gitu ya. Dan kalau misalkan menurut aku ya itu udah melebihi batas aja sih. Karena kan kayak di Indonesia juga, khususnya kita yang tinggal di Indonesia itu kan kayak sangat menghormati norma-norma gitu. Entah itu norma sosial dan norma agama gitu sih. Pergaulan. Faktor ekonomi sih. Pertama itu mungkin masalah ekonomi, karena mungkin ada seseorang yang melakukan ini karena dia butuh uang, atau juga mungkin karena faktor dia butuh nilai atau lulus cepat dan segala macamnya, so dia melakukan hal tersebut. Atau mungkin juga karena pergaulan dia yang memang udah normal akan hal tersebut, dan dia juga menormalisasikan hal tersebut gitu. Kalau ini sebenarnya agak kompleks ya, soalnya kan bisa aja dari pengaruh budaya, atau mungkin lingkungan tempat asal, atau mungkin faktor seperti mungkin keuangan, atau mungkin ini ya, dari segi pemahaman nilai agama juga mungkin agak kurang, makanya sampai akhirnya berani untuk mengorbankan nilai-nilai agama untuk mungkin kepentingan uang dan lain-lain seperti itu. Kayak yang tadi sebelumnya aku bilang, karena dia ada beberapa yang melakukan karena nilai, mungkin akademiknya akan lebih bagus. Tapi secara moral, ini secara nggak langsung akan mencemarkan nama baik akademik UB sih. Karena kayak ada salah satu kasus yang pernah viral juga, yang sampai seluruh Indonesia tahu, menurut aku itu bakal merusak nama UB secara keseluruhan gitu. Padahal cuma satu kasus doang mungkin gitu. Menurut saya langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah dimulai dari diri sendiri. Jadi dimulai dari hal-hal kecil, yaitu seperti memperkuat iman, memperbanyak ibadah, lebih giat mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan juga mempertebal iman, memperkuat takwa kepada Allah agar kita tidak keluar dari jalan gitu.
Mungkin kalau misalkan secara implementatif aku dari pihak kampus ya, aku kayak kurang melihat gitu. Karena kan kayak misalkan kayak pelajaran agama pun cuman kayak satu matkul doang. Terus kayak sisanya itu setelah itu mungkin kayak itu kan di semester awal doang ya, setelah itu nggak ada. Tapi mungkin kalau misalkan ini bisa lebih ke diri kita sendiri aja gitu. Karena kalau misalkan bukan dari pihak kampus, tapi kan ada kayak masjid di sekitar mungkin yang memfasilitasi. Jadi mungkin kayak bisa pergi ke masjid sekitar ataupun mungkin ke lingkungan-lingkungan yang positif gitu. Kalau pertanyaannya bagaimana tentang prostitusi di kampus, harusnya ya tidak benar itu ya. Jadi itu jangan sampai kampus yang harusnya tempat pendidikan itu kok bisa ada prostitusinya. Kalau dari prostitusi agama jelas itu perbuatan yang maksiat ya, dosa tentunya. Ya jelas kalau perbuatan maksiat, dosa itu pasti dampaknya kemana-mana ya. Tapi kalau dari pelakunya jelas itu maksiat, dia akan tentunya berdosa gitu ya. Dan namanya dosa itu biasanya ya kalau dia tidak bertobat ya nanti kalau kita sebagai orang beragama kita melakukan dosa kan nanti tentu ada balasannya gitu ya, seperti itu. Kalau di Filkom saya pernah dengar akan dibentuk semacam komisi etika gitu ya. Jadi kemungkinan kalau ada pelanggaran yang seperti ini itu nanti akan dibahas di sana dan itu nanti diputuskan mungkin sanksinya apa. Tapi kalau secara tertulis jujur saya nggak tahu ya kalau ada sanksinya gitu. Ya mungkin dakwah ya bahasa umumnya ya. Jadi karena ini ada kaitannya dengan melanggar agama gitu ya, tentu prostitusi ya harus ada preventif kalau saya. Kalau pencegahan ya jelas tadi mungkin dikaitkan dengan pertanyaan sebelumnya yang ada sanksi gitu ya. Jadi kalau memang ada yang mungkin melakukan gitu ya dan bisa dibuktikan tentu harus dikasih sesuatu sanksi agar dia jera gitu ya dan tidak diulangi lagi dan tidak bisa dan menjadi contoh buat yang lainnya untuk tidak melakukannya. Kesimpulan yang dapat kami ambil di sini adalah dalam melawan prostitusi, edukasi dan kewaspadaan merupakan kunci yang penting. Kami mengajak serta mendukung upaya-upaya edukatif dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan bermoral di sekitar kita. Bersama-sama kita bisa menjaga integritas dan martabat lingkungan di sekitar kita. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Quran Surat Al-Isra ayat 32.